hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kali ini saya coba membicarakan kepada kita tentang belalang yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah belalang yang dimaksud adalah serangga atau tumbuhan sebagaimana yang berkembang pada masa kini? Matius pasal 3 ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Jadi saya bertemu dengan beberapa orang hamba Tuhan, beberapa teman mengatakan kepada saya, itu bukan belalang serangga, tetapi itu semacam tumbuhan yang tumbuh di Israel pada masa itu. Itulah yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai makanannya sehari-hari sebelum dia memulai pelayanannya dalam kapasitasnya sebagai Nazir Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah benar belalang yang dimakan itu adalah tumbuhan atau tafsiran yang sudah berlangsung lama, yaitu serangga? Jadi ada dua tafsiran, apakah belalang itu serangga atau belalang yang dimaksud adalah tumbuhan. Nah, secara umum kalau kita perhatikan memang serangga ada yang dimakan. Bahkan saya sendiri sering memakan belalang, ya, belalang itu dimakan. Belalang itu dimakan. Lalu kemudian apakah itu tumbuhan? Ya, saya coba baca beberapa tafsiran yang pernah dikemukakan di sini. Beberapa penulis berpikir bahwa ini barangkali belalang jenis biasa atau belalang hijau yang pada waktu diolah dan dikeringkan rasanya seperti udang. Nah, memang saya akui itu seperti udang. Itu ada lagi ya, semacam ulat-ulat itu saya waktu kecil di kampung saya sering makan itu. Jadi kalau dibilang belalang benaran, belalang serangga, itu saya akui bahwa itu memang dimakan. Tetapi apakah itu bisa menjadi makanan pokok sehari-hari oleh Yohanes? Ini yang menjadi perdebatan, ini menjadi pembahasan. Nah, dikatakan di situ banyak pengarang kuno menyebutnya sebagai makanan. Diodorus Siculus merujuk kepada suatu bangsa dari Ethiopia yang disebut Archidopagi atau pemakan belalang. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa pasukan-pasukan tentara seantaranya terselamatkan dari mati kelaparan dengan memakan belalang. Ya, jadi belalang serangga dimakan menjadi makanan pokok. Tetapi di zaman sekarang ini ada pandangan yang terbaru yang mengatakan bahwa belalang itu adalah tumbuhan polong, buah yang mirip buncis, agak manis, berbentuk polong yang banyak dikonsumsi oleh golongan yang lebih miskin. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa belalang yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis, mungkin ini masuk akal juga, bahwa ini tumbuhan semacam buncis dia, ya. Apakah kita setuju dengan hal itu? Tentu kita masing-masing punya pandangan yang belum tentu sama, bisa saja berbeda. Mungkin Bapak Ibu mengikuti pendapat yang terbaru. Lalu bagaimana dengan pandangan saya? Saya mau katakan bahwa mungkin orang-orang yang punya pandangan yang berbeda dengan saya belum pernah tinggal di kampung. Jadi belalang itu kadang-kadang bergerombolan begitu banyak, sehingga kalau dikumpulkan itu bisa berkilo-kilo, bisa penuh kantong yang kita miliki, dan karena banyaknya itu bisa dijadikan makanan, dikeringkan, atau bahkan langsung digoreng. Bisa juga dengan cara dipepes atau dimasak dengan cara yang lazim pada suatu daerah. Dan oleh bangsa Asyur disebutkan bahwa belalang yang banyak-banyak bergerombolan itu, ini tidak ada di Indonesia mungkin ya. Jadi itu bisa dikumpulkan, dikeringkan, dijadikan makanan. Jadi ini pun sebenarnya juga menjadi makanan orang-orang miskin, orang-orang yang sulit. Baik itu serangga maupun itu kacang polong, itu makanan orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan makanan. Nah, kalau menurut tafsiran pandangan saya, apakah ini belalang atau tumbuhan? Kalau menurut saya mengikuti apa yang sudah dipercaya dari awal. Ini belalang yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis adalah serangga. Sebab apa? Kalau kita lihat di dalam beberapa literatur, misalnya di Theological Dictionary of New Testament, itu lebih mengacu kepada serangga. Jadi saya lebih percaya pada serangga, karena serangga memang bisa dimakan juga.
Apakah madu hutan juga tumbuhan? Tentu saja tidak, itu benar-benar madu. Saya yakin dan saya percaya akan hal itu. Nah, apa nilai rohani? Apa pesan rohani yang mau saya sampaikan kepada kita dengan membahas bagian ini? Yang pertama, jangan terlalu cepat-cepat percaya dengan tafsiran-tafsiran terbaru. Ya, ini tafsiran terbaru ya. Jadi kita perlu belajar kritis. Kita perlu belajar meneliti kitab-kitab suci dan kebenarannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Seorang nazir Allah, seorang yang sudah mempersiapkan diri, dijanjikan oleh orang tuanya, dan berkomitmen sendiri sebagai nazir Allah. Haruslah bersedia menjadi orang yang susah, menjadi orang yang terpinggirkan, dan bersedia hidup menderita, hidup susah, hidup sulit untuk suatu persiapan bagi pelayanan untuk Allah. Jadi menjadi pelayan Tuhan itu tidak selalu indah, tidak selalu seenak yang kita bayangkan. Yohanes Pembaptis adalah contohnya bagi kita. Dia menjadi nazir Allah. Dia hidup dengan begitu susah, ya. Dia makan belalang dan madu hutan, suatu makanan yang tidak lazim untuk orang-orang yang cukup. Ini adalah makanan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Jadi menjadi hamba Tuhan, menjadi nazir Allah, menjadi orang yang disiapkan melayani Tuhan, itu harus siap sedia menderita bagi Tuhan. Kita harus bersedia hidup secara sederhana. Kita harus bersedia tidak menikmati kehidupan sebagaimana layaknya kehidupan orang-orang pada umumnya. Ya, jadi kita bersedia mengesampingkan keinginan-keinginan duniawi, hedonisme kita, waktu bersama dengan keluarga, waktu bersama dengan teman-teman sebaya kita, waktu bermain, waktu mengekspresikan hobi kita. Ini semua harus bersedia kita kesampingkan. Mengapa? Karena kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Karena kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang bukan berpikir lagi tentang diri kita, tentang kesenangan kita. Oh tidak, tetapi seorang pelayan, prajurit Kristus, seorang yang disiapkan untuk bekerja bagi Allah, harus bersedia hidup sederhana, harus bersedia tidak menikmati kehidupan pada umumnya, kehidupan yang layak sebagaimana orang-orang sejamannya, sebagaimana orang-orang sebaya. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita bersedia berkorban bagi Kristus, bersedia hidup dalam kehidupan yang sederhana. Dengan demikian, biarlah nama Tuhan, biarlah Tuhan berkenan dalam hidup kita, dan itu menjadi suatu penyembahan kita kepada Allah. Hidup hasratku